Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Anak-anakku yang Bapak cintai Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum video ini Bapak lanjutkan, Bapak ingatkan, mohon karena ini gratis untuk bisa like and subscribe. Mudah-mudahan yang like and subscribe Allah mudahkan dalam menerima materi pada video kali ini. Materi apa pada video kali ini? Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang debit daya oleh debit fluida. Di buku Bapak enggak cantumkan ini, tetapi pemanfaatan di kehidupan kita sangat luar biasa. Terkhusus di Jawa Barat, listrik kita itu adalah disebabkan atau dihasilkan dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Oke. Daya oleh debit fluida ini disebabkan karena fluida itu mempunyai massa dan mempunyai ketinggian. Sehingga ketika sesuatu mempunyai ketinggian, dia akan timbul suatu energi. Yang energi itu sering kita sebut adalah energi potensial. Itu EP sama dengan MGH. Sehingga karena ini disebabkan oleh fluida, sedangkan fluida itu juga berkaitan dengan massa jenis, M per V. Sehingga M ini volume ya, adalah rho kali V. Sehingga bisa kita tuliskan EP itu adalah rho volume GH. Tapi ingat, persamaan secara umum daya itu berkaitan dengan daya nih. Verte. Ingat, ini kan satuannya joule. Sedangkan energi potensial juga satuannya joule. Karena satuannya sama, pasti dimensinya sama. Kalau dimensinya sama, ya ini bisa diganti. Maka daya itu adalah bisa kita tuliskan EP verte. Sedangkan EP sendiri itu kan rho GH per T. Ingat loh, kita punya persamaan debit adalah volume dibagi dengan waktu. Volume dibagi dengan waktu. Sehingga daya bisa kita tuliskan dengan rho GH. Rho-nya adalah massa jenis, ini adalah debit Q-nya, percepatan gravitasi, ini adalah ketinggian, ini adalah daya. Kalau seandainya dipakai untuk menggerakkan generator, pasti generator itu mempunyai nilai efisiensi. Kalau kita memanfaatkan untuk membangkit listrik, pasti ada nilai efisiensi kalau kita dipakai untuk pembangkit listrik. Sehingga bisa kita tuliskan tekanan daya adalah efisiensi dikali rho dikali Q dikali G dikali H. Kalau kita pakai untuk membangkit listrik, seperti itu. Oke, kita coba lihat contoh soalnya. Kita coba lihat contoh soalnya. Ya, kita coba lihat contoh soalnya. Kita delete. Bismillah. Oke. Kita coba ke selanjutnya ini. Air terjun setinggi 12 meter. Nah, itu apa tuh? 12 meter setinggi berarti ini setinggi 12 meter. Berarti H sama dengan 12 M. Debit Q 15
M pangkat 3 per S. Nah, M udah M, enak nih. Dimanfaatkan untuk memutar generator jika 20% energi. Nah, efisiennya itu cuma 20%. 20 per 100, 0,2 berarti. Energi air jatuh berubah menjadi energi listrik. Berapa daya? Sedangkan rho-nya berapa nih? Ditanyakan dayanya. Rho-nya 1000 kg per meter pangkat 3. Maka langsung aja jawab. G-nya ya 10 meter per sekon kuadrat. Maka daya sama dengan efisiensi rho Q G dan H sama dengan 20% kali 1000 dikali Q-nya berapa? 15, G-nya 10, H-nya 12. Sehingga berarti menjadi 0,2 nih, 0,2. Nah, ini 0,2 dikali dengan 1000 berarti 215 dikali 10 150 dikali dengan 12. 2 dikali 15 30, nolnya ada 3 dikali 12, 12 dikali 3 36, nolnya ada 4 watt. Maka bisa 360 kW kilowatt. Seperti itu. Gampang ya? Oke, bismillah, lanjut ya. Nah, ini tambahan dikit nih mengenai daya dari debit. Oke, lanjut. Maaf. Aduh. Lanjut. Bismillah. Oke. Ketika kita memasang pipa, tidak mungkin pipa itu selalu datar. Kadang ada yang lebih tingginya. Ada yang lebih kecilnya lubangnya, tidak selalu besar semua. Sehingga ketika lubangnya mengecil pasti ada perbedaan kecepatan. Ketika ada beda ketinggian pasti ada beda haknya. Sehingga di sini ada kaitan antara kecepatan dan ketinggian. Ketika ada kaitan antara kecepatan dan ketinggian, maka keluarlah sebuah hukum yang untuk mengatur ini semua, untuk menghitungnya. Itu hukumnya hukum apa? Hukum Bernoulli. Menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, nah ini jumlah dari tekanan. Berarti ini tekanan nih. Tekanan ditambah dengan energi kinetik per volume ditambah dengan energi potensial per volume itu selalu sama. Berarti selalu konstan. Eka persamaannya setengah mv kuadrat, tambahin aja setengah mv kuadrat per volume ditambah EP mgh per volume sama dengan konstan. Ingat, kita punya persamaan rho itu m per v. Nah, ini ada m per v, ini ada m per v, sehingga persamaan yang sering kita kenal itu persamaan seperti ini. Tekanan sama dengan setengah rho v kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Ini adalah hukum Bernoulli. Asas Bernoulli seperti ini. Penerapannya banyak sekali ini. Oke, tapi sebelum ke penerapan, kita coba dulu lihat contoh soalnya. Karena pada intinya nanti di penerapan pun sama. Oke, ini. Kita coba ya. Oke, bismillah. Sebuah pipa horizontal mempunyai luas 0,1 pada penampang pertama. Luas
Maaf. Oke. Berarti satu. Oh, satu, dua, tiga. Oke. Sebuah pipa horizontal mempunyai luas 0,1 pada penampang pertama. Berarti A1 sama dengan 0,1 meter. Pada penampang kedua nih 0,05. Berarti A2 sama dengan 0,05 meter. Laju aliran dan tekanan fluida, fluida harusnya tuh. Pada penampang pertama berturut-turut, berarti V1 5 meter per sekon dan tekanannya adalah, waduh ini gak mungkin nih 105, pasti 10 pangkat 5 N per M kuadrat, atau kita tuliskan bolehlah gitu. Nah, N per M kuadrat. Jika massa jenis fluida mengalir, fluida tuh bukan uida, rho sama dengan 0,8 gram per cm pangkat 3, rubah dong jadi 800 kg per meter pangkat 3. Maka besar tekanan fluida pada penampang kedua. Wah ini enak banget nih. Berarti kan tekanan ditambah tekanan 1 ya, rho 1 setengah tadi ya, setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH. Nah, sama dengan konstan kan? Berarti konstan tuh ya tulisin aja persamaan yang sama, tapi pakai setengah, rho-nya di rho 1, rho 2. V-nya ya V2. Semuanya 2 di sini. Nah, rho GH. Haknya di sini di soal nggak diketahui. Kalau di soal nggak diketahui, pasti haknya sama. Oke lah, H1 sama dengan H2 sama dengan 0. Jadi ketahui kan? Ini boleh hilang nih, karena 0. Oke. Nah, sehingga tekanan pertama berapa tuh? Besarnya tekanan pertama 200. Ini tak alangin dulu. 200 tambah setengah, rho-nya 800, P1 nya 5 kuadrat sama dengan yang dicari, tambah setengah, rho 2 juga sama kan, nah nggak berubah tuh fluidanya. Nah V2 kuadrat, V2 yang jadi masalah, kita nggak tahu kan V2. Tapi di sini pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa debit di setiap titik itu kan sama. Maka berarti gini kan, nah, masukin dulu nih di sini jika nyari debit 1 sama dengan debit kedua, yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2. A1 nya berapa? 0,1, V1 nya 5, A2 nya 0,05, V2 nya dicari, sehingga kita bisa kalikan. Ini kalikan 0,1 kali 5 berarti 0,5 sama dengan 0,05 V2. Maka V2 sama dengan 0,5 per 0,05 sama dengan 50 per 5 sama dengan 10 meter per sekon. Ganti nih V2 nya dengan angka 10 kuadrat. Masukin 200 000 400. 5 kali 5 25. 25 kali 4 100 tambah 02 10.000 sama dengan tekanan kedua. 400. 10 kali 10 100. 400 dikali 100 sama dengan 4, nolnya juga ada 40.000. Maka tekanan yang kedua adalah 200.000 ditambah 10.000 pindah ruas min 40.000 sama dengan tekanan 2 adalah 170.000.
Seperti itu. Newton per meter kuadrat. Tuh jawabannya. Cukup gampang ya? Oke. Nah, anakku, ini saja pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, tadi untuk Bernoulli, ingat ya, untuk Bernoulli kan ada penerapannya juga dong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapannya apa? Kalian bisa lihat di halaman berapa nih? Oh, di halaman penerapan Bernoulli itu di halaman 62. Ada tangki berlubang. Untuk menghitung kecepatan airnya, menghitung jarak pancarannya, itu sudah dikasih persamaannya. Untuk alat penyemprot nyamuk, yang nyemprot, misalkan sama karburator di motor, ini juga pakai itu di mobil. Efek Venturi, itu ada venturometer tanpa manometer, itu penerapan semua ya. Venturometer dengan manometer itu persamaannya sudah dikasih, jadi tinggal dipakai. Tabung pitot itu apa? Nah, kalau kalian baca itu untuk mengukur kelajuan gas. Untuk apa lagi? Kali ini dipakai juga untuk gaya angkat pesawat terbang. Oke, itu sudah ada persamaan-persamaan di sana. Terakhir, sebelum Bapak tutup video ini, ada tugas. Tugasnya tugas praktek. Apa sih tugas prakteknya? Kalian lihat di halaman. Di halaman tugas prakteknya adalah di halaman 69. Nah, 69. Botolnya boleh diganti, tidak usah 500 mili. Kerannya kalau adanya cuma 3, udah 3 saja. Tapi usahakan jangan kurang dari 3. Biar tidak ada di rumah 3, coba cari ke masjid yang dekat atau ke tetangga atau ke bibi atau ke siapa. Nah, kerannya minimal 3. Untuk botolnya boleh yang 600 mili boleh. Oke. Tapi ukurannya nanti harus sama ya. Sampai penuh lah misalkan. Ingat, stopwatchnya bisa menggunakan HP. Itu saja untuk tugas prakteknya. Kalian di halaman 69 nanti ditulis di kertas lembar, nanti di kertas catatan atau di kertas lembar bebas, nanti dipoto, dikirimkan ke email Bapak. Emailnya tetap amfisika51@gmail.com. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Videonya hanya sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.